على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Terbukti kita bisa melaksanakan ibadah Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita sebagai hamba Allah manusia biasa dan menjadi penerang di alam kubur kita dan terselamatkannya kita di dunia sampai ke akhirah kelak bersama orang-orang yang kita cintai. Dan tak lupa marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari Jumat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat serta salam pada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Dan tak lupa khatib berwasiat untuk diri pribadi khatib dan kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Takwa tidak hanya kita mengajarkan perintah Allah, tetapi juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena begitu banyak hamba-hamba Allah, saudara-saudara kita yang mungkin mengerjakan perintah-perintah Allah, tetapi dia juga melanggar larangan-larangan Allah.
maka ini bukan takwa yang sebenarnya. Takwa yang sebenarnya adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan juga larangan-larangan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, hari-hari ini kita selalu mendengar kabar duka dari saudara-saudari kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Padang, yang diuji dengan musibah tanah longsor, banjir bandang. Rumah mereka hilang, roboh, harta mereka hilang, bahkan orang-orang yang mereka sayangi juga sudah diambil oleh Allah. Bahkan sampai saat ini ada yang belum diketemui. Musibah itu mengingatkan kita satu hal penting. Dunia ini rapuh, dan apa yang kita miliki bisa saja hilang dalam sekejap. Oleh karena itu, orang-orang beriman tidak hanya bertanya apa yang kita punya, tetapi apa yang kita tinggalkan. Disinilah letak pentingnya amal jariyah. Hadirin rahimakumullah, sehebat apapun kedudukan seseorang di dunia ini, semua pasti akan ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah amal kebaikan yang nantinya kita harapkan mendapatkan rahmat dari Allah, dan dengan rahmat Allah itu kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dipahami betul oleh para pemimpin bangsa kita. Presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, memahami betul bahwa jabatan dan kekuasaan tidak kekal, maka beliau meninggalkan jejak iman dengan mendirikan Masjid Istiqlal, masjid yang artinya masjid kemenangan, simbol kemerdekaan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Presiden berikutnya, Bapak Soeharto, juga paham bahwa kekuasaan akan berakhir. Karena itu beliau menggagas dan menandatangani pembangunan Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila yang dibangun di hampir setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Bahkan di Lampung ini pun ada. Masjid-masjid itu berdiri hingga hari ini, dan insya Allah amal jariah mereka tetap mengalir. Mereka memang sudah wafat, tetapi amalnya belum berhenti walaupun mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu." Yang artinya, apabila manusia meninggal dan dunia, terputuslah amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Masjid adalah sedekah jariyah yang paling nyata, karena di dalamnya ada salat, ada majelis ilmu, ada majelis zikir, bahkan doa dikumandangkan di dalamnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Yang artinya, barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Hadirin rahimakumullah, kita mungkin bukan presiden, kita mungkin bukan pejabat, namun amal jariyah tidak perlu menunggu kita meraih jabatan-jabatan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, sebesar biji sawi, sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka apapun profesi kita, yang punya harta mungkin bisa menyumbang, yang punya tenaga bisa membantu, yang punya ilmu bisa mengajar, memberikan ide-ide terbaiknya, yang punya waktu bisa memakmurkan masjid-masjid di sekitarnya. Semua bisa menjadi amal jariyah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini hanya 63 tahun. Namun ajarannya, masjid-masjidnya dan umat yang beliau bangun terus hidup sampai hari ini. Umurnya mungkin singkat 63 tahun, tetapi pahalanya kekal abadi sampai ke akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ayat ini sering kita baca di hari Jumat, yaitu surat Al-Kahfi, yang artinya amal-amal salih yang kekal itu, yang jariah itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik harapannya. Oleh karena itu, marilah kita jadikan hidup ini bermakna dengan meninggalkan jejak kebaikan yang terus mengalir. Mudah-mudahan ketika langkah kita pada waktunya nanti harus terhenti di dunia, amal jariah kita lah yang terus berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة فيا قاضي الحاجة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبواب رزقه حلالا طيبا مباركا كثيرا وأبواب الجنة برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولا ذكر الله أكبر. في الصلاة.